Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya, tersebutlah di kalangan Bani Israel seorang kaya raya. Dia mempunyai saudara sepupu yang fakir. Tidak ada ahli waris selain dirinya. Ketika orang kaya tersebut tidak lekas mati, maka saudara sepupu ini membunuhnya agar dia dapat mewarisi hartanya. Lalu dia membawa mayat saudaranya ke desa lain, lalu melemparkan di pelataran desa. Kemudian dia berlagak hendak menuntut balas. Dia bersama orang-orang mendatangi Nabi Musa alaihissalam, lalu mereka mohon kepada Nabi Musa alaihissalam agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi keterangan mengenai pembunuh orang tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka agar menyembelih sapi. Ketika orang-orang mengetahui bahwa menyembelih sapi merupakan rencana dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menanyakan ciri-ciri sapi tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Ternyata di balik hal tersebut ada hikmah besar, yaitu bahwa di kalangan Bani Israel terdapat seorang yang saleh. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil dan dia mempunyai anak sapi betina. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, "Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa." Selanjutnya, orang saleh ini pun meninggal dunia, sehingga anak sapi ini masih di hutan sampai bertahun-tahun. Anak sapi itu berlari setiap kali dilihat oleh orang. Ketika anak orang saleh tadi telah dewasa, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Dia melaksanakan sholat dalam sepertiga malam, tidur dalam sepertiga malam, dan duduk di samping ibunya dalam sepertiga malam. Di pagi hari, dia mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya, lalu datang ke pasar untuk menjual kayunya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menyedekahkan sepertiganya, memakan sepertiganya, dan memberikan kepada sang ibu sepertiganya. Pada suatu hari, sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hutan ini. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya, jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari mancar dari kulitnya." Dia diberi nama Al-Muzahaba karena keindahan dan kejernihannya. Kemudian anak tersebut memasuki hutan, lalu dia melihat anak sapi sedang merumput. Lantas dia memanggilnya dan mengatakan, "Saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Rob Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam." Kontan sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya, sehingga sapi tersebut berdiri di hadapannya. Dia lalu memegang lehernya dan menuntunnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba sapi tersebut berbicara, "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu." Anak tersebut berkata, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu, akan tetapi beliau berkata, peganglah lehernya." Sapi itu berkata, "Demi Rob Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Ayo berangkat. Sungguh, jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukan lantaran baktimu kepada ibumu." Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya. Sang ibu berkata, "Sungguhnya engkau orang fakir, engkau tidak memiliki harta, engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah, juallah sapi ini." Si anak kemudian bertanya, "Saya jual dengan harga berapa, wahai ibu?" Ibu kemudian menjawab, 3 dinar, engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku." Harga sapi telah dipatok 3 dinar, sang anak pun berangkat ke pasar. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat agar dia melihat makhluknya dan kekuasaannya, sekaligus untuk menguji pemuda tersebut bagaimana baktinya kepada ibunya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Sang malaikat bertanya, "Kamu jual sapi ini dengan harga berapa?" Dia menjawab, 3 dinar, dengan catatan ibuku meridhoinya. Lantas malaikat berkata, "Saya beli 6 dinar, tetapi engkau tidak perlu minta persetujuan ibumu." Pemuda itu pun berkata, "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya melainkan dengan ridha ibuku." Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, "Kembali lagi, jualah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridha dariku." Dia pun berangkat ke pasar dan menemui malaikat. Sang malaikat bertanya, "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar, dengan catatan saya minta persetujuan ibu."
Sang malaikat berkata, "Saya akan memberimu 12 dinar." Pemuda itu pun menolak, lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Ibunya berkata, "Sungguh, orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini atau tidak?" Pemuda itu pun melakukan hal tersebut. Lalu malaikat berkata, "Kembalilah kepada ibumu, dan tolong sampaikan padanya, biarkanlah sapi ini. Sungguh Nabi Musa bin Imran alaihissalam akan membelinya dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel. Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu, tahan dulu sapi ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menakdirkan orang-orang Bani Israel yang membeli sapi itu. Mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut, dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda saleh tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu sebagai anugerah dan kasih sayang. Akhirnya mereka pun membeli sapi tersebut dengan emas 10 sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan bagian dari sapi kepada korban pembunuhan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, orang yang terbunuh bangkit, hidup lagi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang urat lehernya masih mengalirkan darah. Lalu dia berkata, "Yang membunuh saya adalah si Fulan." Kemudian dia jatuh dan mati di tempatnya. Maka si pembunuh terhalang mendapat warisan. Ringkasan kisah ini diambil dari kisah Bani Israel, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsir Al-Quran Al-Azim dan Al-Bidayah wa An-Nihayah. Wallahu a'lam bishawab.